Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya pada pembahasan materi modul 21 Welding Metallurgy of Steel sampai di subbab wet metal. Ya, kemarin kita sudah bahas semuanya. Nah, ini materi di subbab wet metal. Nah, strukturnya. Nah, wet metal ini ya sudah beberapa kali saya sampaikan bahwa wet metal ini start off as a small casting. Ya, analoginya itu mirip dengan casting. Tapi ada perbedaan. Kalau casting itu moldnya atau cetakannya tidak melebur. Kalau ini nanti ya bagian groove yang diibaratkan sebagai moldnya nanti akan melebur. Nah, di sini cools rapidly and does not undergo heavy deformation. It is not surprising that properties of it can be quite different from those of parent plate and heat affection. Jadi di wet metal ini nanti ya secara cepat akan mendingin dan deformasinya cukup sedikit ya, tetapi nanti akan memiliki beberapa struktur properties yang berbeda dengan base metal maupun HAZ-nya ya. Nah, komposisi dari wet metal ya kadangkala sama dengan base metalnya ya, tetapi seringkali ya berbeda. Ya, misalkan di sini ada untuk thick plate pressure vessel 0,25%, ternyata di wet metalnya mengandung 0,1 karbon. Nah, itu akan berbeda. Ya, karena memang komposisi wet metal itu terdiri dari kombinasi, baik dari kombinasi base metal maupun kombinasi dari filler dan flak kalau ada flaknya. Nah, the microstructure of wet metal ini nanti kalau dibahas ya bentuknya macam-macam ya, tergantung pada jenis materialnya, bentuk groove-nya dan sebagainya. Ada yang bentuknya misalkan columnar grain. Jadi variatifnya sangat besar sehingga ada beragam bentuk model dari struktur di wet metal ini. Nah, karena di sini the microstructure of wet metal influenced first by the solidification structure that exists after metal freeze. Ya, utamanya oleh solidifikasi dari struktur ya setelah mengalami pendinginan. Nah, di sini usually long austenite grain. Ya, biasanya itu adalah austenite yang bentuknya panjang. Ya, from fusion boundary. Nah, fusion boundary itu bagian dari logam yang sebagiannya ya mencair, sebagiannya masih solid. Nah, di situ nanti toward the center of the weld. Ya, mengarah kepada center of weld-nya sebagaimana yang ada di gambar ya, ini 54. Atau ada gambar yang lain bisa saya tunjukkan di sini. Nah, seperti ini modelnya. Ini fusion boundary-nya, maka arahnya ya ke sana, ke pusat dari las-lasan. Bentuknya seperti ini. Ya. Makanya harus berhati-hati membaca perubahan struktur mikro di wet metal itu. Nah, di sini disebutkan juga ya there are epitaxial with the grain in the husk, meaning the grow directly from them. Ya, epitaxial, ada bentuk epitaxial. Bentuknya apa? Nanti di base transformation and welding itu akan dijelaskan.
This is an important observation since the grain size of wet metal can be influenced by the grain size of HZ. In most steel, HZ grain size at the fusion boundary depend only on heat input and not only in the steel composition. So the wet grain size is also independent of steel composition. Nah, ini sangat menarik ini ya, bahwa sebagian besar dari HAZ grain size itu ya at the fusion boundary depend only heat input. Ya, kemarin sudah kita bahas heat input yang kecil, laju pendinginannya cepat, kemudian area HAZ-nya akan sempit. Beda dengan heat input yang besar, laju pendinginannya lembat, sehingga daerah HAZ-nya cukup lebar. Tapi jika ada beberapa unsur, titanium misalkan, dia akan membuat daerah di fusion boundary itu akan memiliki daerah grain size, small grain size yang sempit. Nah, di sini misalkan ya disebutkan seperti yang saya jelaskan, however some modern titanium steel have very small HAZ grain size. Ya, is reflected in smaller wet metal grain size. Ya, karena efeknya berantai. Nah, di sini nanti juga akan bisa kita lihat ada struktur yang disebut dengan pro-eutectoid ferrite formed in the austenite grain boundary in a CMNSE wet metal. Nah, kalau mau lihat bentuknya di welding metallurgy sini, nah nanti pola di mana di wet metal itu kalau menurut bukunya welding metallurgy Pak Sindoku nanti dijelaskan di sana. Ya, ini misalkan di halaman berapa ini? Figur 921 ya, halaman 241. Di sini diilustrasikan, ada ilustrasi CCT diagram ya, dibuat skematisnya untuk menjelaskan perubahan struktur mikro pada low carbon steel. Ya, di sini ya, misal ini adalah bentuk kurvanya, ini laju pendinginannya, kemudian ini austenite grain size-nya, ada grain boundary-nya, di dalamnya ada inclusion particle. Maka jika cooling curve-nya seperti ini, pada saat di daerah sini akan terdapat grain boundary ferrite. Jadi ferrite grain boundary di sini. Ya, jadi ferrite-nya berada di batas butir. Kalau lebih ke bawah lagi, nanti ada side depleted ferrite atau orang menyebutnya dengan Wittmann-Statten ferrite. Ya, bentuknya tajam-tajam dari pinggir grain boundary ferrite, kemudian ada acicular ferrite. Acicular ferrite. Kemudian baru bainite. Jadi macam-macam ferrite yang dihasilkan pada bentuk struktur mikro wet metal itu bermacam-macam. Ya, makanya perlu dipelajari lebih detail lagi. Nah, di sini ada gambarnya, ya pro-eutectoid-nya seperti ini, yang tadi disebut dengan grain boundary ferrite tadi itu. Nah, ferrite morfologinya, ya ini seperti yang tadi saya jelaskan. Mungkin nanti lebih detailnya ada di buku welding metallurgy Sindoku, dijelaskan satu persatu. Ada acicular ferrite, ya, ada Wittmann-Statten ferrite, ya, dan macam-macam. Ya, nah, contoh di sini acicular ferrite. Ya, di gambar nanti ini sayang mikrostrukturnya kurang jelas. Nah, di Pak Sindoku ini yang memudahkan kita. Nah, misalkan ini di struktur mikronya ya ada ilustrasi A, B, C, D, E, F. Ya, macam-macamnya. Misalkan di sini untuk low carbon wet metalnya ada grain boundary ferrite. Ya, A ini masuk kategori grain boundary ferrite. Kemudian B, polygonal ferrite. Nah, bentuknya poligonal atau equiax ferrite. Atau Wittmann-Statten ferrite yang C. Wittmann-Statten. Nah, yang ini model di situ, terus ada
jarum-jarum yang ke dalam. Atau ya D, acicular ferrite. Acicular ferrite. Nah, seperti ini. Ya, itu bentuk-bentuk model yang variatif di bentuk struktur mikro dari belt metalnya. Nah, kemudian final composition of belt metal determined by 3 factor. Apa itu? Filler metal composition, dilution from parent metal, dan chemical reaction-nya. Ini sudah pernah kita bahas tentang dilutionnya. Apa itu dilution? Mohon dicek lagi ke atas. Ya. Kemudian contoh di sini. Kalau kita memprediksi kira-kira salah satu unsur itu di wet metal berapa persen. Nah, misal ini persen elemen in parent metal, kemudian ini adalah persen unsur di elektroda, kemudian bentuk joinnya adalah single pass V dan dilusinya 60%. Pilih 60%, ditarik, dihubungkan garis ke sana antara parent metal atau base metal dengan elektroda, kemudian perpotongan di dilusi 60 ditarik ke atas. Maka nanti menyatakan prosentase unsur Ni ya itu sebesar 5% di wet metalnya. Ini prediktif ya. Cara memprediksi unsur dengan menggunakan grafik itu. Ya, dengan menggunakan dilution grafik. Nah, kemudian juga di sini juga dibahas tentang solubility of oxygen in liquid steel in equilibrium with pure iron oxide. Ya, ini adalah kelarutan oksigen di dalam besi yang cair atau di wet metalnya itu. Ya, pada temperatur yang semakin tinggi, maka kemampuannya terlarut juga semakin besar. Ya, itu kurva yang harus diantisipasi untuk menjaga kualitas dari wet metalnya. Nah, chemical reaction that take place between the wet metal and slag or surrounding gas can result the significant change of the wet metal composition. Ya, sebagaimana tadi disebutkan bahwa ini sangat berpengaruh faktornya, ya, chemical reaction-nya itu, karena nanti akan mempengaruhi komposisi yang ada di wet metal. Ya, komposisi wet metal, kemudian slag-nya, surrounding gasnya, ya itu cukup signifikan. Nah, misalkan di situ consider first the reaction between shielding gas and wet metal in gas metal arc welding. Contoh untuk GMAW. Seperti apa itu? Ya, ini dibahas rinciannya. Contohnya akibat reaksi antara shielding gas di proses GMAW dengan komposisi yang ada di wet metal. Nah, dirinci seperti itu. Juga termasuk flux. Ya, kalau tadi adalah shielding gas, flux juga. Flux are used in several welding process such as SAW misalkan. Ya, atau FCAW atau SMAW. Nah, kita harus tahu dulu bahwa the prime function of flux in sub SAW welding itu adalah untuk apa? Ya, pertama untuk form a slag. To form a slag, untuk membentuk slag, tujuannya untuk protect the molten wet metal. Ya, slag terbentuk pada prosesnya itu salah satunya adalah untuk protect molten metalnya. Nah, secondary function-nya adalah stabilisasi dari arch-nya. Ya, dan juga wet pull support-nya. Nah, liquid slag form should be immiscible with the molten steel so that two layer form. Ya. The melting point of slag and its density should be lower than those of steel so that the slag float out. Ya, karena
dia memiliki densita yang lower, maka dia pasti float out, mengambang di atas, kemudian membeku lebih dulu ya dibanding steelnya, karena dia memiliki temperatur yang cair yang lebih rendah. Nah, contoh di sini tabulasinya ya klasifikasi penambahan deoxidizing power-nya. Deoxidizing power itu adalah unsur-unsur itu bisa mengikat oksigen supaya nanti tidak menjadi inklusi di dalam molten metal yang akan menjadi cenderung punya potensi untuk menjadi porosity. Nah, di sini misalkan ini gambaran untuk SAW ya, SAW. Nah, di sini ada flux feed ya. Dari hoppernya kemudian masuk ke situ menutupi elektroda yang kemudian elektroda menyala ya, kemudian di bagian atas ini unfused flux, kemudian ini ada liquid slag ya, slag yang mencair karena dia densitinya lebih rendah daripada baja, dia akan float up ya, mengambang di permukaan. Nah, kemudian di sini ada solidified slag detach easily yang dapat mengelupas sendiri, kemudian yang adalah molten metalnya. Ini arch cavity-nya ya. Itu ilustrasi yang ada di proses SAW. Nah, di sini ditunjukkan bahwa the phase diagram showing how certain composition may produce a flux with melting temperature suitable for welding steel. Jadi flux itu kemungkinan karena temperaturnya cukup rendah di sini, cairnya itu sekitar 1200-an, sementara steel 1500-an. Ya, sehingga dia nanti akan membeku lebih cepat dibanding dengan wet metalnya, sehingga nanti dia akan memiliki fungsi untuk protect wet metal supaya tidak ada udara yang masuk ke dalamnya. Nah, kemudian di pembahasan selanjutnya adalah mengenai slag ya. Ini sudah substrate fluxes slag metal reaction ya. Nah, di situ digambarkan di atas tadi adalah silica SiO2 has many described properties for welding in flux doesn't become chemically active at high temperature. Ya, consider for moment full liquid iron of which float a slag of pure silica. Jadi yang mengambang itu utamanya adalah silika. Oxygen and silicon in the metal will be equilibrium with the silica, such as the concentration satisfy the equilibrium equation. Nah, ini persamaan-persamaan perhitungan aktivitinya, ya konsentrasinya berapa dan sebagainya, ini bisa dipelajari di pelajaran kimia. Nah, yang saya sendiri juga sudah lupa dengan pelajaran ini. Nah, kemudian ini experimental data showing the relation between the flux silica content and oxygen and silicon level in wet metal. Ya, di sini ya oxygen and silicon content in wet metal levelnya berapa kali 10 pangkat 4. Kemudian ini ya, silica in flux. Ya, kayaknya linear saja itu namanya. Nah, kemudian ya di dalam pembahasan selanjutnya di figur 62 ya. Data in figur 61 may be redrawn in term in wet metal oxygen and silicon level and various proportion in silica and the flux. Ya, figur 62 show this ya. Nah, ini komposisinya. Misalkan ini oksigen berapa, SiO2 atau CaO flux-nya berapa, ya stoikiometriknya lainnya seperti itu.
untuk 70%, 60%, 50%, ya masing-masing di komposisinya. Ya, bad metal, oxygen, and silicon level for various silica content in the flux. Nah, ini digambar dari gambar 61. Nah, ini kemudian digambarkan kelengkungannya untuk SiO2-nya. Nah, kemudian di figur 63, ya 63, effect of the flux basicity on the oxygen content of bad metal. Ya, kalau ini flux basicity-nya indeksnya semakin besar, maka bad metal oxygen content-nya akan semakin rendah. Ya, tapi kalau flux basicity-nya rendah, maka bad metal oxygen content-nya juga akan semakin besar. Nah, concept of oxygen transfer from flux can be extended to the other flux component and has give rise the basicity index as a measure potential oxygen transfer. Ya, nah di situ dijelaskan ya di figur 63 tadi itu. Nah, ini basicity index-nya dihitung berapa gitu. Nanti akan dapat kira-kira wet metal oxygen content-nya berapa ya. Nah, di sini hubungan di gambar 64 ya, figur 64, the amount of flux melted directly proportion to the arc voltage. Ya, the amount of flux yang mencair secara langsung karena voltage-nya. Nah, misalkan di sini untuk voltage 20 ya, yang mencair rate-nya of flux melting-nya adalah sekian pound per minute. Ya, ini untuk 30 dan seterusnya. Korelasinya seperti itu. Nah, untuk yang figur 65, amount of silicon transfer from active flux depend on the arc voltage. Ya, ini bisa digambarkan ya, voltage berapa. Nah, untuk typical bonded flux containing active silicon cukup besar ya. Prosentase ya silicon transfer from active flux sama yang fuse flux. Nah, di figur 66, relation between the tensile strength and wet metal composition for CO2 well. Jadi, jika menggunakan CO2, CO2 ini sebagai shielding gas. Ya, shielding gas. Nah, di sini disebutkan, nah, di korelasinya adalah jika ya C plus SI per 7 dalam prosentase nanti ketemu berapa, maka akan menghasilkan ya untuk yang solid wire sama core wire beda ya. Tapi ini split datanya cukup luas ya. Sehingga ini masih dijadikan perlu diteliti lebih lanjut ya. Misalkan untuk 0,3 ya di sini kekuatannya ya UTS-nya 550 MPa. Nah, di sini in most cases the strength of bad metal determined by the composition and whether the well of subject to post wet heat treatment. Ya, umumnya ditentukan oleh komposisi. Terlebih juga jika dikenai dengan PWHT. Welding it would also have an effect since this control the cooling rate of the weld. Ya, heat input itu juga bisa mempengaruhi sifat karena dia berfungsi untuk cooling rate control. Nah, accurate prediction of weld metal strength from composition is not possible. Ya. Jadi akurasi prediksi weld metal dari komposisi itu ya, some general trend have established for carbon mangan silicon wet metal.
In most cases, UTS atau ultimate tensile strength of greatest importance in weld yield strength is usually substantially higher than that the plate when ultimate strength matches. Jadi biasanya memang nilai di wet metal itu lebih besar ya dibanding dengan plate-nya, karena dia kombinasi, juga ada perubahan struktur yang diakibatkan oleh proses yang terjadi pada pengelasannya. Nah, di situ di figur 66 yang di atas tadi itu, relation between composition and UTS of GMA weld made under CO2 shielding. Wire have different deoxidizing capability, produce ring, manganese, and silicon level in the wet metal. High level of this element lead to wet metal high strength and hardness, which may have unacceptable low ductility. Ya, jadi komposisinya itu nanti akan memberikan efek pengaruh ya mangan dan silikon in the wet metalnya. High level of element mangan dan silikon itu punya potensi untuk high strength and hardness. Ya, meningkatkan strength dan hardness-nya. Nah, yang nanti yang dikhawatirkan adalah unacceptable low ductility. Ya, ductility-nya tidak memenuhi syarat. Ya, makanya perlu diantisipasi. Contoh ini juga. Ya, relation between tensile strength and wet metal composition and SAW. Ya. Ini di bawah ini adalah komposisi SI dan MN-nya, kemudian korelasi ke sana. Sekali lagi yang perlu diantisipasi adalah besarnya keberadaan unsur itu di dalam wet metal yang secara signifikan bisa meningkatkan ya high level this element lead to wet metal high strength and hardness. Ya, ini yang perlu diwaspadai, unacceptable low ductility. Ductility-nya bisa jadi turun, cukup rendah. Nah, kemudian di ketangguhannya, ya, toughness cannot be simply related to composition, and considerable amount of research has been done to determine the factor which control toughness. Ya, toughness itu memang tidak sederhana hubungannya dengan composition. Ya. Beberapa telah melakukan penelitian ya untuk mengontrol toughness ini. An understanding of this is helpful when faced with the problem of selecting welding consumable that must meet certain toughness requirement. Ya, kadang-kala memang ada requirement secara spesifik untuk menentukan bahwa joinnya itu harus memiliki ketangguhan. Misalkan di sini, ductile fracture and steel result from growth and subsequent joining of microvoid with form around inclusion within the metal. Nah, ductile fracture itu biasanya dihasilkan dari steel ya from growth and subsequent joining. Microvoid ya form around inclusion within the metal. Jadi adanya inclusion di dalam metal. Nah, we have seen how the present is inclusion from the oxidation in ductile fracture as represented in Charpy energy. Ya, jadi ada kemungkinan keberadaan inklusi dari deoksidasi ya yang menyebabkan terjadinya ductile fracture ya yang diilustrasikan direpresentasikan besarnya Charpy energy. Reduction in the number of inclusion ya particularly large inclusion by lowering the wet metal oxygen can lead to substantial improvement the toughness. Ya, dengan mengurangi partikel inklusi itu, utamanya yang partikel yang cukup besar, ya by lowering the wet metal oxygen, ya dengan mengurangi nilai oksigen di wet metalnya, ya secara substansi bisa meningkatkan ketangguhan. Low oxygen achieved through the use of basic flux or process with low oxygen potential such as
an inert gas shielded welding. Jadi bisa juga dengan cara melakukan perlindungan dalam pengelasan dengan menggunakan inert gas. Ya, itu sangat potensi untuk bisa meningkatkan ketangguhan. Nah, di sini disebutkan ya, in the case of flak core, ya flak core arch welding, the effect of the flak can override that of the gas, so that using an inert gas alone is not sufficient to ensure high toughness. Nah, beda dengan FCAW. Ya, FCAW ini kalau dengan menggunakan inert gas saja tidak cukup signifikan untuk bisa meningkatkan toughness-nya. Makanya harus ada tambahan. Yeah. The progress made developing flak core wire with very high toughness was recognized. Ya, sudah di develop ya dengan JSA standar. Ya, ini tahun lama sekali ya. With provided for classification wire with impact tested at down to minus, yang bisa menghasilkan impact test yang diuji pada temperatur yang sangat rendah. Ya. Oke. Ya, itu mungkin salah satu bagian dari wet metal yang ada di modul welding metallurgy of steel. Semoga bisa membantu penjelasan. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan, dipersilahkan. Dan saya merekomendasikan ada 2 slide ini. Nah, dan slide-nya ini slide didapatkan dari cuplikan-cuplikan di bukunya Pak Sindopo ini. Ya, mohon selalu si bukunya Pak Sindopo Welding Metallurgy itu jadi pegangan utama kita pada saat kita mau belajar lebih detail tentang welding metallurgy. Baik, sampai di sini dulu. Nanti akan saya lanjutkan di penjelasan berikutnya supaya durasinya tidak terlalu lama. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.